Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi pada ibadah online hari ini tentunya bersama Kak Laura dalam ibadah Super Kids. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan juga semangat ya, karena kita mau kembali memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi pastikan adik-adik semua sudah siap ya dengan pakaian yang rapi dan juga fokus untuk menyembah Tuhan. Sekarang sudah tiba saatnya untuk kita memulai ibadah kita. Ayo adik-adik kita satukan hati untuk berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat kemurahan-Mu, kami boleh dikumpulkan pada ibadah pagi ini. Biarlah Engkau boleh hadir dari awal hingga akhir ibadah kami, sehingga kami boleh penuh sukacita untuk memuji dan menyembah Engkau. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Wah, kakak yakin adik-adik Super Kids di rumah ikut semangat untuk memuji dan menyembah Tuhannya sama seperti Kak Laura hari ini. Tapi sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Lili. Penasaran gak sih apalagi yang akan diceritakan oleh Kak Lili? Yuk langsung saja kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Biarlah Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh duduk diam, dengar-dengaran akan segala apapun yang disampaikan oleh Kak Lili. Biarlah Engkau juga boleh memberkati kehidupan Kak Lili. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik Super Kids, selamat hari Minggu. Senang sekali ya, tadi semuanya semangat memuji Tuhan. Fresya tadi semangat gak? Muji Tuhannya, oh semangat. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau apa? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ayo, tahu nggak kakak hari ini mau cerita apa? Frisya tahu hari ini mau cerita apa? Tahu nggak? Tahu. Oh tahu. Frisya tahu cerita apa hari ini? Tetet, Fresya nggak tahu teman-teman hari ini mau cerita apa. Sekarang kakak tanya dulu ya, Fresya pernah bohong nggak? Enggak. Enggak, benar? Iya. Sama mama papa nggak pernah bohong? Enggak. Benar? Wah, ternyata Fresya anak good ya adik-adik. Fresya katanya nggak pernah bohong sama mama papanya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang kena akibatnya karena dia suka berbohong adik-adik. Jadi, di suatu desa tinggal seorang anak gembala. Anak gembala ini bekerja adik-adik sama majikan yang kaya raya. Pekerjaan anak gembala ini setiap hari adalah membawa domba-domba, menggembalakan domba-domba. Dan majikannya sudah pesan ya adik-adik kepada anak ini bahwa kalau ada serigala datang, dia harus berteriak minta tolong agar warga desa datang membantu mengusir serigala ini. Nah, setiap hari anak gembala ini pekerjaannya hanya menemani domba-domba yang makan adik-adik di pinggir hutan. Jadi dia bosen, gak ada kerjaannya. Jadi dia setiap hari cuma main suling, cuma main sama anjingnya sambil nunggu domba-domba ini makan. Lalu terbesit di pikiran anak ini, mau iseng adik-adik. Nah, jadi dia tiba-tiba teriak kepada warga, ada serigala, katanya gitu. Fresya takut gak sama serigala? Takut. Oh takut, ada serigala. Lalu warga desa datang berbondong-bondong adik-adik. Ternyata anak ini cuma berbohong, dia tertawa gak ada serigalanya. Katanya dia bilang, saya cuma bosan. Jadi dia kepengen supaya rame di tempatnya dia. Lalu warga desanya pergi dengan kesal. Ternyata anak ini gak cuma sekali adik-adik melakukan hal ini, berkali-kali. Sampai pas terakhir kali dia menipu warga, bohongin warga desa dengan berteriak serigala. Warga sudah marah, kok kita dikerjain terus nih sama anak gembala ini, kata warga. Nah, ternyata kejadian adik-adik, suatu hari benar-benar datang serigala-serigala. Wah, anak ini ketakutan dong adik-adik. Akhirnya dia teriak, ada serigala. Tapi warga desa, penduduk desa sudah tidak ada yang percaya lagi sama anak ini dan tidak menghiraukan dia. Jadi warga desa tidak mau membantu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Domba-domba yang dia gembalakan banyak dimakan sama serigalanya. Lalu anak ini menyesal adik-adik karena dia sudah berbohong dan akibat kebohongannya ini banyak dombanya yang mati. Tidak ada lagi yang mau percaya sama dia. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar ya bahwa kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh apa Fresya? Berbohong. Ya, kita harus jadi anak yang pintar, jadi anak yang jujur. Kita nggak boleh bohong. Kalau kita bohong, kita seperti anak gembala yang tadi. Nggak ada yang mau percaya ya Freya? Iya. Orang nggak percaya, orang taunya kita adalah pembohong, kita penipu. Kita jadi anak-anak yang jahat kalau kita bohong. Dan Tuhan Yesus tidak suka kalau anak-anaknya jadi anak yang pembohong. Ya, adik-adik di rumah jadi anak yang pintar. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 13 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan mulutmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi adik-adik ingat ya, kita tidak boleh apa Fresya? Tidak boleh
bohong. Harus jujur ya adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau menjadi anak yang pintar, yang jujur, yang tidak berbohong. Tuhan, ajar kami, didik kami menjadi anak yang baik. Tuhan, beri kami juga kesehatan, kepintaran di sekolah, supaya kami boleh tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bapak, Tuhan, berkati juga orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik Super Kids. Tuhan berkati. Halo adik-adik Super Kids, kali ini kita akan membuat kolase apel dari kertas origami. Yang perlu kita siapkan adalah setengah lembar kertas HVS, origami berwarna merah, pulpen, gunting, dan juga lem kertas. Pertama-tama kita gambar buah apel di setengah lembar HVS tadi ya. Lalu origami merahnya kita gunting-gunting adik-adik. Jika sudah, kita oleskan lem di gambar apelnya adik-adik. Setelah itu, adik-adik bisa tempelkan kertas origami merah yang udah digunting ke atas lem yang sudah dioles hingga berbentuk apel dengan rapih ya adik-adik. Nah, jadi deh. Jangan lupa ya adik-adik bisa mewarnai batang dan daunnya. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa tulis nama buahnya ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids. Tidak terasa ya, kita sekarang sudah berada di akhir ibadah kita. Untuk itu, kakak mau ingatkan adik-adik supaya adik-adik tidak lupa mengumpulkan hasil kreativitas kalian dengan cara difoto dan dikirimkan melalui grup WhatsApp Super Kids. Kakak tunggu paling lambat hari Sabtu minggu depan ya, supaya hasil kalian yang keren-keren bisa ditampilkan di YouTube channel kita dan juga Instagram Super Kids. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu kami boleh berada pada akhir ibadah kami hari ini. Terima kasih atas sukacita dan kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami sepanjang minggu ini. Biarlah Engkau juga boleh berkati kami sehingga kami boleh berkumpul kembali pada ibadah minggu depan. Tuhan berkati juga untuk kedua orang tua kami, saudara kami, guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah apapun yang mereka kerjakan boleh Engkau buat berhasil, Engkau boleh memberikan mereka juga kesehatan. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan, amin. Bye-bye Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Salam Super Kids, it's me.